Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Sudah hampir selesai. Saat Qin Xin dan Mu Yingying menahan Yinmu, Xiaoyan memusatkan diri sepenuhnya untuk membangkitkan lautan spiritualnya. Kekuatan jiwanya yang kini jauh lebih kuat berkat pemurnian api suci, mengalir dengan lancar menuju inti inskripsi gerakan ilahi di titik Nigongban. Tanpa hambatan, dia memadatkan ribuan inskripsi dan menyebarkannya membentuk formasi yang siap diaktifkan kapan saja. Sementara itu, dia memperhatikan telapak tangan Yinmu sempat bergetar hebat ketika menerima serangan api Qin Xin. Jelas, bahkan api cabang dari api suci pun memberi tekanan kuat pada makhluk dunia arwah yang penuh unsur kelam. Akan kutunjukkan gerakan kematianku. Yinmu mendorong mundur Qin Xin dan Mu Yingying lalu memuntahkan kabut hitam pekat. Dalam sekejap, area 100 meter diselimuti ki hantu yang menutup semua jalan keluar. Ini seperti penghalang, gumam Qin Xin. Dalam ruang tertutup itu, kekuatan Yinmu semakin menguat, sementara kekuatan mereka bertiga ditekan. Tertawa puas, Yinmu memandang kedua perempuan itu seolah sayang jika harus dimusnahkan. Saat Qin Xin dan Mu Yingying hendak menyerbu, Xiaoyan maju. "Biar aku." "Kau yakin?" tanya Qin Xin. Mengetahui Yinmu berada di tingkat Dodi bintang 7. "Tenang, yang seperti dia masih bisa kutangani." Di saat itu, suara Xinyan terdengar di hati Xiaoyan. Aura Yinmu mirip salah satu bawahan 9 kaisar hantu, para penguasa terkuat setelah dewa arwah. Meski bukan kaisar, kekuatan Yinmu tetap berbahaya. "Serahkan jantung kaisar hantu itu," ucap Yinmu dengan dingin. Qin Xin terkejut. Jantung kaisar hantu adalah benda yang sangat jahat. Mana mungkin Xiaoyan memilikinya? Bahkan Mu Ying heran karena ruang yang penuh ki hantu ini justru terasa hangat, bukan dingin. Xiaoyan tersenyum tipis. Di tangannya muncul biji teratai api. Tanpa bicara, dia menembakkannya ke arah Yinmu. Itu jantung kaisar hantu. Yinmu terperanjat. Dia belum pernah melihat aslinya, namun tahu betapa berharganya benda itu. Namun sesaat sebelum mengenai tubuhnya, Yinmu tersadar. Tidak, ini api yang dipadatkan. Dia mengerahkan ki hantu untuk bertahan, tetapi teratai api sunyi, gabungan 23 jenis api, meledak dengan kekuatan yang tak dapat dia tahan. Boom! Gelombang panas mengoyak penghalang ki hantu. Hah! Yinmu menjerit ketika tubuhnya tersapu ledakan api itu. Kabut dan jubah hitamnya terbakar habis. Dan untuk pertama kalinya, wujud aslinya terlihat. Sebuah sosok transparan murni, tubuh roh tanpa bentuk manusiawi. Tubuh jiwa. Seruan Xiaoyan membuat mata Mu Yingying dan Qin Xin membesar. Keduanya jelas terkejut. Tubuh jiwa. Sebuah keadaan yang hanya bisa muncul ketika seorang kuat yang telah gugur berhasil mempertahankan kesadaran lewat kekuatan jiwanya. Jika tidak, kematian bagi para praktisi biasa adalah akhir yang mutlak. Mereka yang memiliki kekuatan jiwa luar biasa kadang mampu mengembun menjadi tubuh jiwa saat mati, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Anak kecil, kau akan menyesali kebodohanmu. Tubuh jiwa Yinmu yang transparan dan tak berwarna mengeluarkan suara penuh kemarahan. Dia tampak ingin langsung mencambik Xiaoyan. Xiaoyan mengernyit, subur dinda dari 9 kaisar hantu, tapi terbentuk tubuh jiwa. Aneh, apa hanya kebetulan? Dia kemudian teringat banyaknya tubuh jiwa yang dikumpulkan oleh klan jiwa. Jangan-jangan dunia hantu memiliki hubungan dengan klan jiwa. Klan jiwa di benua Dogi terkenal kejam dan sombong. Mereka memburu tubuh jiwa di seluruh benua dan menggunakan kekuatan jiwa itu untuk meningkatkan level mereka sendiri. Apa hubunganmu dengan klan jiwa? Setelah berpikir cepat, Xiaoyan langsung bertanya. Tatapannya tajam menembus tubuh jiwa Yinmu. Meski di benua Xuanling dan Xuan Santian dia tidak pernah mendengar kabar tentang 8 klan kuno, Xiaoyan bisa merasakan bahwa di benua Doji, nama klan Xiao seperti tabu besar. Sedangkan klan jiwa adalah kekuatan raksasa. Alasannya masih misterius. Saat kau mati nanti, kau akan tahu jawabannya sendiri. Yinmu mendengus, jangan harap dia mau memberitahu apapun. Saat kata-katanya berakhir, wajahnya menyeringai mengerikan, dan kekuatan ki hantu hitam pekat langsung menyambar Xiaoyan. Xiaoyan semakin yakin, benar, dunia hantu dan klan jiwa pasti punya hubungan gelap. Klan jiwa? Bukankah itu kekuatan dari dunia luar Xuanling? Ucap Qin Xin pelan. Kabarnya mereka dipenuhi para kuat tingkat tinggi. Entah apa hubungan Xiaoyan dengan mereka. Mu Yingying menambahkan dalam hati. Klan jiwa, dulu kakakku pernah berkata bahwa kekuatan itu tak boleh diprovokasi sedikit pun. Namun yang paling aneh bagi mereka adalah Yinmu, makhluk dunia hantu, tapi memiliki tubuh jiwa. Xinyan yang bersembunyi dalam tubuh Xiaoyan juga merasakan sesuatu. Mereka harus segera merebut kendali tubuh Yinmu sebelum sesuatu yang mengerikan dalam diri Xiaoyan terbangun. Pada saat ini pertarungan meningkat. Bum bum bum. Serangan Xiaoyan dan Yinmu meledak berulang-ulang. Namun Xiaoyan tampak kesulitan. Kekuatan jiwa Yinmu ternyata berada setingkat 7 bintang Do di tahap awal.
Anak kecil, di mana hati kaisar hantu itu? Jangan menguji kesabaranku. Serangan Yinmu terus datang. Meski tak benar-benar melukai Xiaoyan, hanya membuatnya sedikit terdesak. Xiaoyan tersenyum tipis. Hati kaisar hantu memang ada padaku, tapi yang lebih kuinginkan adalah informasi dalam kepalamu. Seketika, lautan api yang sangat terang berkobar di sekelilingnya. Formasi yang diam-diam dia susun saat Yinmu sibuk bertarung dengan Mo Yingying dan Qin Xin. Formasi itu tidak rumit, tetapi api di dalamnya sangat kuat. Dalam lautan api ini, kekuatan Xiaoyan meningkat pesat, sedangkan Yinmu melemah drastis. Yinmu tertawa rendah. Menarik, kau memaksaku menggunakan kekuatan penuh. Xiaoyan mengangkat tangannya, memainkan seutas api kaisar. Dengan kekuatannya sekarang, tahap akhir bintang 6 Dodi, dia yakin bisa menekan Yinmu. Hahaha, tawa Yinmu berubah ngeri. Dalam lautan api, suara mendesing angin gelap mulai terdengar. Qin Xin merinding. Suara itu membuat emosinya kacau, bahkan hampir menjadi ganas. Tiba-tiba, puluhan wajah hantu muncul di tubuh jiwa Yinmu. Masing-masing menampilkan ekspresi berbeda, marah, dengki, kejam, dan putus asa. Serangan ini benar-benar jahat. Qin Xin memucat. Mo Yingying menjelaskan, jika dalam pertempuran biasa, orang tak akan menggunakan serangan mematikan. Tapi Yinmu justru meninggalkan dokinya dan menyerang langsung dengan kekuatan jiwa. Serangan jiwa adalah serangan paling berbahaya. Sedikit saja terluka, seseorang bisa mati atau menjadi idiot seketika. Anak kecil, matilah dalam penyesalan. Tubuh Yinmu meledak menjadi bayangan jiwa besar. Lalu tangan raksasanya yang tersusun dari belasan jiwa menyerang Xiaoyan dengan kekuatan sekelas 7 bintang Dodi tahap menengah. Xiaoyan tersenyum tipis. Jadi dunia hantu dan klan jiwa memang menyimpan sesuatu yang kotor. Tapi tak masalah, musuh lama tetaplah musuh lama. Api 23 warna padam, digantikan oleh kekuatan kuning tanah yang sangat murni. Saat kekuatan itu muncul, ruang di sekeliling mereka bergetar hebat. Ini api suci. Yinmu membelalak tak percaya. Mo Yingying sudah tahu, tapi Qin Xin terpaku. Api suci? Benar, Yinmu, berakhirlah dengan penyesalanmu, ucap Slenderland. Dalam sekejap, sumber api suci yang lebih terang meledak keluar, membungkus tubuh Yinmu sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, Yinmu merasakan ketakutan sejati, ketakutan akan kematian. Jangan, aku tidak boleh mati. Yinmu meraung. Ketakutan dan penyesalan meledak histeris dari kedalaman jiwanya. Dengan kekuatan tahap tengah Dodi bintang 7, Yinmu sama sekali tak berdaya menghadapi api suci itu. Meski Xiaoyan sendiri belum dapat sepenuhnya mengendalikannya. Begitu mengerikan kekuatan api suci. Bum bum bum. Serangan Yinmu menghantam api suci berwarna kuning kecoklatan yang membungkus Xiaoyan. Namun jiwa-jiwa penuh emosi yang dia lepaskan hanya seperti ngengat terbakar api. Lenyap seketika saat menyentuh panas suci itu. Dalam sekejap, Xiaoyan menggerakkan pikirannya. Dari dalam tubuhnya, kristal api suci memancarkan cahaya menyilaukan dan segera melilit Yinmu. Hah, tidak, aku tidak boleh mati, jerit Yinmu. Namun Xiaoyan tak menghiraukan, dia justru menambah intensitas api suci. Tubuh Yinmu mulai menghilang, menjadi semakin transparan seolah kapan saja akan lenyap. Hahaha, Yinmu tiba-tiba tertawa. Manusia, kalian semua akan mati. Saat pasukan dunia arwah menyerbu Suan Santian, kalian tak akan memiliki tempat untuk lari. Tidak lama lagi, aku pergi duluan ke neraka dan menunggumu di sana. Tiba-tiba, dia menepuk dadanya dengan keras, melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Tubuhnya tidak lagi melawan, perlahan berubah menjadi debu halus. Debu itu bahkan masih sempat berpendar sebelum dimurnikan api suci dan nyaris menghilang dari dunia. Namun Xiaoyan tersenyum tipis. Kau pikir bisa lenyap semudah itu? Jangan lupa, aku seorang alkemis. Dia meraih serpihan cahaya terakhir dari tubuh Yinmu. Cahaya itu bergetar ketakutan, tetapi Xiaoyan langsung memejamkan mata, menyelam ke sisa jejak jiwa Yinmu untuk mengintip memori terdalamnya. Dengan kekuatan tahap tengah Dodi bintang 7, posisi Yinmu jelas tinggi di dunia arwah. Xiaoyan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Meski demikian, memeriksa ingatan makhluk sekuat itu bukan hal mudah. Di kejauhan, Qin Xin hampir melangkah mendekat. Tak percaya Yinmu bisa diselesaikan secepat itu. Jangan ganggu. Mo Yingying menahan lengannya. Xiaoyan sedang membaca ingatan Yinmu. Tapi, di puncak gunung itu ada sesuatu. Dan api sucinya. Gumam Qin Xin tak sabar. Tunggu saja. Mo Yingying menghela nafas. Qin Xin terpaksa menahan rasa penasarannya. Sementara itu, Xiaoyan duduk bersila, menembus pertahanan terakhir jiwa Yinmu dan mulai melihat rahasia yang disembunyikannya.
Yinmu rupanya berada di bawah perintah Kaisar Hantu Gagak Hitam, salah satu dari 9 Kaisar Hantu di dunia arwah. Dengan kekuatan tahap tengah Dodi bintang 7, dia termasuk 3 besar bawahan terkuat Sang Kaisar. Kedatangannya ke Gunung Luoling adalah untuk merebut jantung Kaisar Hantu kembar dari Xiaoyan. Namun Kaisar Hantu Gagak Hitam tidak menyangka bahwa jantung itu tidak ada pada Xiaoyan, dan kini dia kehilangan seorang jenderal penting. Tunggu, di dalam cahaya jiwa Jinmu, Xiaoyan menemukan gumpalan energi hitam pekat. Sebuah aura mengerikan membuat bulu kuduknya berdiri. Retak, dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, dia memecah gumpalan itu. Dan yang muncul adalah semacam rekaman. Di sebuah rumah kayu, seekor gagak hitam dengan aura mengancam berbicara pada kabut hitam misterius. Gagak hitam, penyerangan menuju Suan Santian kali ini, kita harus bertindak habis-habisan. Suara dalam kabut itu bergema berat. Xiaoyan bergidik, dia mengenali tekanan suara itu. Baik Tuan Penggali Makam, jawab gagak hitam. Beberapa jalur masuk ke Suan Santian telah dibuka, tapi demi keselamatan rencana besar, kita tetap membutuhkan kompetisi kuil Suan Santian sebagai penutup sebelum menyerang. Ngomong-ngomong, soal mawar berdarah, dia harus berhasil. Darah manusia benar-benar lezat. Suara dalam kabut itu terdengar rakus. Tapi Tuan, sejak Blood Rose memasuki Suan Santian, hubungannya dengan keluarga kerajaan Suanling agak mencurigakan, ujar gagak hitam. Kirim orang untuk mengawasi 2 kaisar hantu lainnya. Laporkan jika ada gerakan, jawab kabut hitam. Satu hal lagi, kekuatan para pendekar abadi dari Pavilion Fengxiang dan Ratu Baru Medusa tidak bisa diremehkan. Tambah gagak hitam. Tidak perlu khawatir, aku punya rencana sendiri. Aku sering pergi ke Suan Santian belakangan ini. Markas sementara aku serahkan padamu. Kemudian rekaman itu menghilang. Bang! Cahaya jiwa Yinmu pun lenyap di tiup angin pegunungan. Xiaoyan membuka mata sambil terbatuk. Jadi, pintu antara dunia arwah dan Suan Santian sudah terbuka. Dan lokasi Pavilion Fengxiang tepat berada di salah satu jalurnya. Itulah sebabnya para ahli kuil Suan Santian menghilang. Dan serangan besar dunia arwah akan dimulai setelah kompetisi sekte. Xiaoyan menghela nafas panjang. Selain itu, Blood Rose ternyata dari dunia arwah dan punya hubungan dengan keluarga kerajaan Suanling. Rumi, Mu Ying segera bertanya. Bagaimana? Pergi. Kita lihat apa yang sedang terjadi dengan awan darah aneh di puncak Gunung Wuliang. Xiaoyan bangkit sambil tersenyum kecil. Qinxin dan Mu Ying saling pandang, lalu mengikuti dari belakang. Pada saat yang sama, di dunia arwah di kediaman Kaisar Hantu Gagak Hitam, sebuah cawan giok retak dalam genggaman sang kaisar. Wajahnya berubah muram. Brengsek, jangan-jangan tindakan Yinmu terungkap oleh orang-orang Pavilion Fengxiang. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang Dodi bintang 7 tahap menengah bisa mati begitu cepat? Dan Yinmu tahu banyak tentang rahasia diriku dan penggali makam. Jangan sampai terjadi sesuatu. Gumamnya, dia menatap jauh keluar ruangan. Setelah Yinmu meremehkan Xiaoyan dan tewas seketika oleh kekuatan api suci, Xiaoyan bersama yang lainnya segera bergegas menuju puncak Gunung Wuliang. Awan darah di atas sana telah bergulung begitu lama. Dan selama pertarungan Xiaoyan melawan Yinmu, tampaknya banyak hal terjadi di puncak gunung tersebut. Ketika tiba lebih dahulu, Xiongchun langsung memanggil dengan nada tegang begitu melihat seorang anak berdiri di luar mulut sebuah gua. Apakah Tuan berhasil? Meskipun wujudnya hanyalah seorang anak kecil, dialah penguasa sejati Gunung Wuliang. Bahkan Xiongchun sendiri, dengan kekuatan Dodi bintang 7 tahap tengah, tidak mengetahui bentuk asli makhluk ini. Dia terlihat biasa saja, rambut pendek, tubuh mungil sekitar 3 zang, pakaian lusuh, tetapi semua itu tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Yang paling mencolok darinya adalah rambut keemasannya. Hampir, jawab anak berambut emas itu sambil menyeringai. Lalu menatap Xiongchun, Yemou si kucing malam, dan Yalong berkepala 2 dengan tatapan penuh kelicikan. Tatapan itu saja sudah cukup membuat bulu tekuk Xiongchun berdiri. Hampir selesai, gumam 2 kepala Yalong serempak, mata mereka menyipit. Ada gelombang energi berbahaya memancar dari 2 kuali raksasa di belakang si bocah emas. Apa itu? Yalong berkepala 2 mendegang. Tubuh besarnya bergetar saat melihat isi kuali-kuali itu. Itu inti sihir dan darah esensi, jawab Yemou yang berjalan mendekat sambil menatap Xiongchun dan Yalong dengan tajam. Inti sihir, darah esensi. Yalong berkepala 2 semakin gusar. Yemou, apa maksudmu? Tanya Xiongchun dengan nada marah. Waktunya hampir tiba, ujar bocah emas itu sambil menengadah ke awan darah yang kian pekat. Aura bahaya menyelimuti udara. Xiongchun, Yalong, kalian tahu makhluk apa aku sebenarnya? Tanya si bocah emas sambil tersenyum aneh. Xiongchun menggeleng pelan. Tidak tahu. Bocah emas itu menatap kosong sejenak sebelum mulai menjelaskan. Aku lahir dari rahasia Gunung Luoling ini. Dahulu, tempat ini adalah medan perang antara para kuat dari dunia roh dan Suan Santian. Saat para kuat itu gugur, aura mereka tertinggal.
Kebanyakan aura Swan Santian meredam Ki Hantu. Tetapi rupanya ada setitik kecil Ki Hantu yang tidak sepenuhnya musnah. Ki Hantu itu adalah milik salah satu kaisar hantu. Ketika bercampur dengan sisa kekuatan para ahli dari Swan Santian, aku terlahir. Xiongchun membelalakan mata. Mustahil. Kami, para binatang kematian di gunung ini, lanjut bocah emas itu, biasanya terbentuk hanya dari Ki Hantu atau dari keadilan para kuat Santian. Tapi aku berbeda. Aku lahir dari gabungan keduanya. Aku pernah bertanya-tanya, apa aku ini? Monster atau roh? Ternyata bukan keduanya. Kami ada karena roh Gunung Luoling. Semua kehidupan di gunung ini, termasuk aku, muncul karena keberadaan roh itu. Namun karena roh gunung pula, kami terkurung di sini. Tidak bisa meninggalkan Gunung Luoling. Tapi setelah bertahun-tahun meneliti, aku menemukan rahasianya. Jika aku mengumpulkan semua inti sihir dan darah esensi dari seluruh binatang kematian di Gunung Luoling, aku bisa memanggil roh gunung secara paksa. Dan jika aku mengalahkan roh Gunung Luoling dalam pertarungan, aku bisa mematahkan belenggu ini. Nada suaranya perlahan berubah menjadi penuh kegembiraan dan ambisi. Xiongchun mundur setapak. Jadi itu tujuanmu? Benar, jawab bocah emas itu. Dan sekarang, semua binatang serta darah mereka telah kukumpulkan. Tinggal satu bagian terakhir. Tatapannya tertuju pada Xiaojun dan Yalong, dipenuhi niat membunuh. Tidak beres, seru Xiongchun. Yemo, kau tahu apa yang harus dilakukan? Perintah bocah emas. Yemo mengangguk, lalu puluhan bayangan kucing muncul dan menyerang. Yemo, kami baru saja menyelamatkanmu, dan ini balasanmu. Xiongchun menggeram. Kau tahu sifat bocah ini. Jika kau terus mengikutinya, suatu hari dia sendiri yang akan membunuhmu. Xiongchun terus membujuk, namun bocah emas itu hanya meringis. Mundur, biar aku saja. Kita kacau. Kekuatan anak ini kemungkinan sudah mencapai Dodi bintang 8. Kita tidak punya peluang kabur, ucap Xiongchun. Yalong berkepala dua menelan ludah. Kakinya gemetar saat aura bocah emas mengerucut ke mereka. Menyerahlah, ucap bocah emas. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan dalam sekejap menelan Xiongchun dan Yalong hidup-hidup. Hei, kalian pikir aku tidak tahu niat kalian? Mustahil lolos. Matilah. Di dalam perutnya, Xiongchun dan Yalong memaksa diri menyerang, berusaha kabur. Namun tubuh bocah emas tiba-tiba memancarkan energi aneh yang menyelimuti mereka. Apa ini? Mustahil. Dia berhasil menyerap kekuatan roh Gunung Luoling. Seru Xiongchun dengan wajah membeku. Dalam sekejap, kedua makhluk itu hancur lenyap tanpa jejak. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.